Di Sapa Indonesia pagi, saudara, Angkatan Laut Iran menembakkan rudal dan drone di sekitar kapal perusak Amerika Serikat yang melintas di Selat Hormuz pada Senin waktu setempat. Hal ini terjadi di tengah meningkatnya ketegangan antara Teheran dan Washington. Militer Iran mengklaim telah lebih dulu mengidentifikasi keberadaan kapal perang AS yang memasuki kawasan Teluk. Setelah mengabaikan peringatan awal, Iran kemudian melepaskan tembakan peringatan. Militer AS mengonfirmasi bahwa 2 kapal perusak berpeluru kendali memang telah memasuki wilayah Teluk. Namun, Washington membantah klaim Iran terkait serangan tersebut. Sementara Komando Pusat AS menegaskan tidak ada kapal perang mereka yang terkena serangan. Kebakaran hebat melanda kapal tanker milik Uni Emirat Arab di lepas pantai Sharjah. Laporan dari otoritas maritim Inggris menyebutkan kapal tersebut dihantam oleh proyektil tak dikenal. Selain itu, terdapat laporan mengenai serangan drone dan rudal yang menyasar kompleks industri minyak di zona Fujairah. Sementara itu, menurut laporan yang dikutip dari kanal Tasnim News, seorang pejabat militer Iran membantah keras keterlibatan negaranya dalam insiden di wilayah Fujairah. Rekaman video lain juga diunggah oleh Al Jazeera yang menangkap momen sesaat setelah sebuah drone menyebabkan kebakaran di fasilitas minyak di Fujairah. Dikutip dari Al Jazeera, WA menyatakan bahwa Iran meluncurkan 15 rudal dan 4 drone pada hari Senin waktu setempat. Sementara media pemerintah Iran mengindikasikan bahwa Iran tidak berada di balik serangan tersebut. Sementara itu, Saudara, Komando Pusat AS CENTCOM merilis rekaman jet tempur FA-18 Super Hornet yang bersiap dan lepas landas dari USS Abraham Lincoln. Ini adalah bagian dari upaya untuk menegakkan blokade Angkatan Laut di pelabuhan-pelabuhan Iran di tengah kebuntuan yang sedang berlangsung di Selat Hormuz. Tanggal dan lokasi pasti dari rekaman yang dibagikan oleh CENTCOM tidak dapat diverifikasi secara independen. Konflik antara Iran dan Amerika Serikat Israel masih berlarut-larut. Yang terbaru, Iran ajukan proposal kepada Amerika Serikat terkait ketegangan yang berlangsung. Laporan ini pertama kali diungkap kantor berita Tasnim yang berafiliasi dengan Korps Garda Revolusi Islam Iran, IRGC, pada Sabtu 2 Mei. Proposal Iran ke Amerika Serikat yang berisi 14 poin sebagai tanggapan atas proposal berisi 9 poin dari Amerika Serikat. Iran percaya isu-isu yang ada harus diselesaikan dalam 30 hari dan negosiasi harus difokuskan pada penghentian perang, bukan sekedar memperpanjang gencatan senjata. Pembukaan kembali Selat Hormuz, penghentian blokade laut Amerika Serikat, pencabutan sanksi ekonomi, pencairan aset Iran yang dibekukan, jaminan tidak ada serangan di masa depan juga termasuk dalam proposal. Iran memasukkan sejumlah tuntutan kunci yang dianggap sebagai syarat untuk mengakhiri konflik secara permanen. Pemerintah Iran juga menegaskan Selat Hormuz masih di bawah kendalinya dan kapal-kapal yang ingin melewatinya harus terlebih dulu mendapatkan izin dari Angkatan Laut Iran untuk memastikan keselamatan mereka. Iran menyebut Presiden Amerika Serikat Donald Trump berbohong ketika mengklaim sedang berupaya membuka jalur di Selat Hormuz karena alasan kemanusiaan. Iran menegaskan negaranya akan menang jika konfrontasi meningkat dan Presiden Trump tidak dapat mengembalikan keadaan seperti sebelum perang. یعنی اینکه در این منطقه هر کشتی که میخواد رد بشه ترددی داشته باشه باید با اجازه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی این کار انجام بده تا از امنیت برخوردار باشه. هر شناوری مال دشمن متخاصم بخواد رد بشه برخوردار. اینجا دروغش آشکاره.
اون میخواهد بگوید که اقدام من بشردوستانه هستش برای راه باز کردن ولی خب دنیا میداند اون یک جنگی رو به راه انداخته و تو این جنگ گرفتار شده با شکست مواجه شده. خیلی از آمریکایی‌ها میگویند تلخه ولی باید تهران و تیم تهران این واقعیت رو بپذیره و با این واقعیت کنار بیاد. Sementara itu, saat pertemuan bisnis summit di Gedung Putih, Presiden Donald Trump menyebut konflik dengan Iran sebagai perang kecil dan konflik yang terjadi sesuai dengan rencana perang Amerika Serikat. Trump juga menyebut konflik dengan Iran sebagai perang kecil karena Iran sudah tidak memiliki angkatan laut dan udara lagi. A mini war, because that's all they are. They don't have a navy anymore. They have no navy. They have no air force. They have no anti-aircraft equipment. They have no radar. They have no nothing. They have no leaders, actually. The leaders happen to be gone also. But can't let them have a nuclear weapon, or you'd have problems like nobody would believe. Kini, kelanjutan proses diplomasi antara Amerika Serikat dan Iran sangat bergantung pada respons Amerika Serikat terhadap tawaran terbaru dari Iran. Konflik kedua negara memicu gangguan besar terhadap pasokan energi global.